Kemauan yang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan. Maka dengan ini kami proklamir kemerdekaan Maluku Selatan. Ternyata ada cukup banyak daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mendengar dan mengetahuinya membuat hati jadi miris. Tentu juga mereka punya alasan tersendiri kenapa ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang membentang sangat luas. Masyarakat yang heterogen, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat kita jadi unik di mata negara lain. Di balik itu semua, ternyata ada hal menyedihkan yang belum banyak diketahui. Sejak berpuluh tahun lalu, beberapa daerah yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ingin memisahkan dirinya. Bahkan, sebagian daerah tersebut sudah mempunyai bendera, lagu kebangsaan, hingga tentara militer dan susunan pemerintahannya sendiri. Banyak alasan yang melatar belakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi. Nah, inilah 11 daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ataupun telah melakukannya. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share. Pada tahun 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia. Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Salah satunya ialah tindakan separatis yang memanfaatkan lengsernya Soeharto. Tidak main-main, hingga saat ini RMS pun masih eksis, bahkan memiliki situs sendiri yang dapat diakses. Di dalam situs tersebut terdapat informasi mengenai sejarah Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Mereka pun telah membuat bendera beserta lagu kebangsaan. Masih di tahun 1950-an, muncul kelompok yang ingin memerdekakan Riau dari NKRI. Gerakan tersebut dinamakan Riau Merdeka yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai anak tiri. Padahal daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan untuk negara. Hingga awal tahun 2000-an, gaung dari Riau Merdeka pun masih terdengar. Dikutip dari news.detik.com, pada tahun 2006, kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara peringatan ulang tahun. Pada kesempatan itu, salah satu tokoh wilayah Riau, Tabarani Arab, kembali menuntut agar wilayah tersebut bisa merdeka. Saat masa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia. Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua hingga kemudian mendirikan organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk memisahkan diri pada tahun 1965. Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih digaungkan hingga sekarang, dan pemerintah Indonesia pun sudah banyak mengirimkan pasukan militer, baik itu dari TNI maupun Polri, untuk menumpas kelompok OPM yang dianggap separatis. Di samping itu, dikabarkan banyak tentara OPM yang sudah bersedia kembali masuk menjadi bagian NKRI.
Pada tahun 1970-an, tokoh bernama Muhammad Hasan Ditiro memimpin gerakan pemisahan Aceh dari Indonesia yang bernama Aceh Merdeka atau AM. Kelompok ini pun kemudian lebih dikenal sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pergerakan ini dideklarasikan pada tanggal 4 Desember 1976 di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi. Banyak sekali kejadian menyedihkan yang terjadi akibat usaha GAM untuk memerdekakan Aceh. Diperkirakan dari tahun 1976 hingga tahun 2005, puluhan ribu nyawa melayang, baik itu dari warga sipil, anggota GAM, dan juga dari pihak TNI Polri. Disebut-sebut pula, keinginan Aceh untuk merdeka bukan hanya karena kemauan mendirikan negara berlandaskan syariat Islam semata. Alasan lain adalah karena terjadinya ketimpangan ekonomi daerah ini dengan wilayah lain. Walaupun Aceh telah memberikan banyak kontribusi bagi Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia terlalu menganaktirikan daerah Aceh sebagai daerah modal yang memberikan sumbangsi besar untuk kemerdekaan negara ini. Pergerakan GAM mereda setelah penandatanganan MOU Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Menyuarakan kekecewaannya terhadap pemerintah, pada tahun 1999, sejumlah mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyuarakan pembentukan Sulawesi Merdeka. Meski demikian, informasi mengenai gerakan ini tidak dapat ditemukan dan bisa dianggap sebagai isu belaka. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Wilayah ini pun bersatu dengan negara lain di ASEAN, yaitu Malaysia serta Brunei Darussalam. Pada tahun 2000, ada sejumlah kelompok yang membuat gerakan Borneo Merdeka dan menyuarakan keinginan berpisah dengan Indonesia. Belakangan isu ini sendiri disinyalir muncul setelah peristiwa kerusuhan masyarakat Madura dan Dayak di Sampit pada tahun 2001 lalu. Isu Minahasa Merdeka mencuat setelah Basuki Cahayapurnama ditahan akibat kasus penistaan agama. Sebenarnya gerakan yang menginginkan wilayah Minahasa, Sulawesi Utara untuk merdeka ini sudah sejak lama terdengar. Keinginan untuk memisahkan diri dari negara ini disebut-sebut akibat konflik rumah peribadatan. Selain itu, ada pula rasa ketidaknyamanan dalam menjalankan ajaran agama Kristiani yang menjadi mayoritas di daerah tersebut. Beberapa tahun lalu, ada keinginan dari beberapa masyarakat yang ingin memisahkan Bali dari Indonesia. Sebagai tindak lanjut, muncul pula gerakan Bali Merdeka atau GBM. Kelompok ini kemudian membuat petisi untuk memerdekakan Bali. Namun, orang yang menandatanganinya tidak mencapai target. Yogyakarta sudah menganut sistem pemerintahan kerajaan sejak masa lampau. Saat Indonesia meraih kemerdekaan, kota ini diberikan otonomi khusus dan diperbolehkan menganut sistem kerajaan. Akan tetapi pada tahun 2012 lalu, tiba-tiba muncul beberapa pihak yang menyerukan pernyataan bahwa daerah istimewa Yogyakarta siap bila harus berpisah dengan NKRI. Itulah mengapa Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Selain kecamatan dan kelurahan, Sumatera Barat memiliki pembagian wilayah administratif yang disebut sebagai nagari. Nagari disebutkan merupakan istilah pengganti untuk menyebut desa di daerah mereka. Nagari sendiri dikepalai oleh wali nagari yang dibantu beberapa wali jurong. Pada tahun 2013 lalu, DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Desa. Hal ini ternyata menimbulkan kekecewaan pada pemangku adat Minangkabau yang menilai bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak menghormati eksistensi nagari. Sistem kepemerintahan desa pun dianggap berbeda dengan yang diterapkan di nagari.
ia meminta negari di Minangkabau dijadikan sebagai sesuatu yang istimewa seperti Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Apabila hal tersebut tidak dapat dikabulkan, para pemangku adat meminta agar pemerintah pusat tidak mengobok-ngobok eksistensi negari. Setelah 450 tahun dijajah oleh bangsa Portugis, Timor Timur kemudian masuk ke dalam wilayah NKRI sebagai provinsi ke-27. Berpuluh tahun bersama, akhirnya provinsi tersebut lepas dan resmi menjadi sebuah negara pada tahun 2002. Setelah hasil referendum 30 Agustus 1999, warga Timor Timur memenangkan suara mayoritas ingin pisah dengan Indonesia. Timor Timur kini lebih dikenal sebagai Republik Demokratik Timor Leste atau Timor Leste. Intinya, jika suatu negara tidak adil dalam memerhatikan kesejahteraan warganya, pasti akan menimbulkan benak ingin menentang pemerintah. Pastinya, kita selalu kompak dan bersatu bersama untuk memajukan daerah masing-masing. NKRI adalah harga mati.